Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menyusun peta proses bisnis perangkat daerah menggunakan aplikasi Bizaki. Ketika Bapak Ibu membuka aplikasi Bizaki, defaultnya adalah muncul seperti ini, ada kotak yang namanya proses 1, ini namanya pool. Kemudian nama defaultnya adalah diagram 1, nama prosesnya adalah proses 1. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus punya kertas kerja dulu yang sudah kita susun seperti ini. Jadi nanti mudah untuk menggambarkannya. Kita contohkan saja, kali ini kita menyusun peta proses bisnis untuk Dinas Kominfo. Nah, di level 0 dan level 1 ini adalah proses bisnis yang sudah ditetapkan di kabupaten, jadi kita tinggal mengikuti saja. Oke. Nah, untuk proses yang pertama ini kita masukkan yang level 0. Jadi tinggal ngopi aja dari sini. Kodenya, kemudian kita tambahkan nama prosesnya. Seperti ini. Nah, untuk proses GSK1 ini di dalamnya ada subproses. Di sini terlihat subprosesnya, di sini ada GSK17 yaitu peningkatan implementasi SPBE. Nah, kita tambahkan dengan menyeret ini ya, subproses ke pool. Nah, kemudian kita edit nama proses ini dengan mengklik 2 kali. Nah, ini ada muncul untuk memasukkan nama prosesnya. Kita ambil aja dari sini, kita copy. Oke. Kemudian namanya kita masukkan ke sini. Nah, karena proses ini kita lihat di kertas kerjanya mempunyai subproses yang level 2 ini, maka kita tambahkan atau kita turunkan subproses ini menjadi subproses berikutnya. Kita tinggal klik kanan, kemudian edit subproses. Kemudian kita pilih yes. Nah, ini dia akan muncul proses berikutnya, yang ini diagram 2. Oh iya Ibu, untuk menyamakan nama diagram dengan prosesnya, diagram 1 ini kita beri caption, kita samakan aja dengan nama prosesnya. Seperti ini, jadi tinggal kopas aja. Kemudian yang diagram 2 ini merupakan turunan dari G17. Sehingga diagram 2 ini nama prosesnya kita namakan dengan G17, diagramnya juga kita namakan G17. Kemudian kita masukkan subprosesnya seperti tadi, kita geser saja ke poolnya, kemudian kita edit nama prosesnya G171, kemudian namanya kita masukkan
Nah, dari proses G171 ini di level 3-nya ada lagi subprosesnya, yaitu pengelolaan arsitektur SPBE. Nah, kita turunkan lagi. Yes. Nah, namanya kita samakan. Ini juga kita samakan. Kemudian di dalam ini ada proses GSK (17.1) yang namanya adalah pengelolaan arsitektur SPBE. Kemudian dari subproses ini kita lihat di sini ada lagi subprosesnya, maka kita turunkan lagi. Kita namakan proses ini dengan mengambil dari induknya. Diagramnya juga kita samakan. Nah, ini kita lihat level 4-nya ini ya. Penetapan kebijakan arsitektur SPBE. Kita tambahkan subprosesnya, kemudian namanya kita copy lagi. Oke. Nah, kemudian kita lihat, nah di level 5 ini ternyata sudah level aktivitas, jadi bukan subproses, jadi sudah ke aktivitas, sehingga kita turunkan subproses ini menjadi level aktivitas. Oke, kita namai dulu prosesnya sesuai dengan yang di sini. Diagramnya juga nah, karena sudah level aktivitas, maka untuk diagramnya harus ada pelaku atau aktornya. Ketika sudah sampai level aktivitas, maka kita harus tambahkan ini ya, namanya lane. Lane ini aktor atau pelakunya. Kita masukkan di sini. Kita bisa tambahkan beberapa pelakunya. Jadi ini kita bisa kecilkan. Untuk menambahkan nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, kita lihat dulu ini ada pelaksana siapa aja ini untuk pelaku atau pelaksananya. Itu di sini ada analis kebijakan, ada tim koordinasi SPBE, kemudian ada Kabid SPBE, Sekretaris Diskominfo, Kadiskominfo, bagian hukum, Bupati. Oke.
Ini dulu kita tuliskan aktor pertama, analis kebijakan. Nah, analis kebijakan ini dimulai dengan pekerjaan, yaitu mengumpulkan bahan konsep kebijakan arsitektur SPBE. Ini kita copy dulu. Nah, ketika kita sudah mulai di aktivitas, yang pertama ada ini ya, start event. Dalam sebuah aktivitas, start event ini hanya boleh satu. Jadi setelah itu kita klik, kemudian kita pilih proses. Ini yang kotak biru ini proses. Kemudian kita tuliskan aktivitasnya tadi, kita copy aja seperti ini. Setelah mengumpulkan bahan konsep, selanjutnya masih analis kebijakan, kita copy aja menyusun konsep kebijakan. Kita klik lagi. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ini masih analis kebijakan, membuat undangan rapat. Nah, kita klik proses lagi. Setelah itu di sini ada tim koordinasi SPBE yang melaksanakan rapat. Jadi ini kita ganti namanya jadi tim koordinasi SPBE. Kita klik, kita pindah karena pelaksananya adalah tim koordinasi SPBE. Masukkan. Selanjutnya kembali ke analis kebijakan. Menyusun surat permohonan. Nah, ini kita klik ke analis kebijakan. Kita lanjutkan ke Kabid SPBE yang melakukan verifikasi. Kita tulis di sini Kabid SPBE. Oke, ini karena masih ada aktor yang lain, kita tambahkan lagi di sini. Di sini ada sekretaris, kemudian Kadis Kominfo. Kadis Kominfo. Nah, sekretaris ini melakukan verifikasi
sama. Tinggal kita klik, ini kita pindahkan. Lanjut ke Kadiskominfo, kita klik, kita pindahkan. Oke, selanjutnya Kadiskominfo menandatangani dan menyampaikan. Kemudian bagian hukum ini menerima surat permohonan penetapan. Oke, kita besarkan lagi. Kita tambahkan name-nya. Ini bagian hukum. Kemudian bagian hukum melakukan verifikasi. Next, ada Pak Bupati yang menandatangani konsep, tambahkan lagi. Ini Bupati. Menandatangani konsep, kemudian kembali ke bagian hukum yang memberi nomor dan tanggal. Setelah itu ke analis kebijakan, menerima kebijakan. Kita besarkan dulu. Ini kita tarik ke analis kebijakan. Nah, untuk aktivitasnya sudah selesai. Kita stop. Selesai. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa merapikan. Ini mungkin kita kecilkan.
Kita bisa geser-geser. Oke, sampai di sini kita sudah membuat peta proses bisnis untuk dari level 0 sampai dengan level aktivitas. Dan dari level aktivitas nanti kita langsung bisa membuat SOP dari yang level ini. Kita kembali lagi ke yang GSK 17. Misalkan nanti ada proses atau subproses dari GSK 1, misalkan 1.8 yang seperti punyanya Kominfo karena ada 2, misalkan 108, tinggal ditambahkan aja di sini ini GSK 1.8. Kemudian untuk menurunkan sama caranya, tetapi tinggal klik kanan, kemudian edit subproses seperti tadi, dan kita namakan diagramnya nanti seperti nama prosesnya. Demikian Bapak Ibu untuk tutorial penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.